Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? And have a good activity today. Semoga kalian sehat semua yang ada di sana. Yang lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Stay safe and healthy. And let's check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembahasan kita hari ini adalah tentang sholat, teman-teman. Man hafadhu 'alaiha kanat lahu nurun burhanun wa najatun yaumal qiyamah. Jadi barang siapa yang menjaga sholatnya, dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan di hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun nurun. Jadi barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, dia tidak akan mendapatkan cahaya, wala burhanun, dan tidak juga petunjuk, wala najah, dan tidak juga keselamatan. Jadi itu keutamaan sholat. Untuk manfaat sholat sendiri, kalian semua sudah tahu apa manfaat sholat bagi kehidupan kalian. Sholat itu bisa memberikan petunjuk bagi kehidupan kalian sendiri. Sholat bisa membuat kita dekat dengan Tuhan kita. Jadi bagaimana kok seandainya kita dekat dengan Allah? Apapun yang kita minta Allah pasti beri, iya tidak? Kalian ingin rezeki, Allah sudah suruh kalian untuk perbanyak sholat duha. Jika kalian menginginkan hidup kalian dan ingin damai, doa kalian cepat terkabul, kalian bisa melaksanakan sholat tahajud. Terus jika kalian memiliki kesalahan atau kalian sudah pernah bermaksiat, Allah suruh kalian melaksanakan sholat taubat. Jadi sebenarnya sholat itu guys banyak banget manfaatnya dalam hidup kita. Kalau kalian pengen apapun, sholat, insya Allah Allah bakalan kabulkan apa yang kalian minta. Kenapa? Karena sholat itu adalah doa yang lebih gimana ya? Kayak sholat itu saat itu kita sangat dekat dengan Allah gitu loh. Intinya seperti itu. Akibat bagi kalian yang meninggalkan sholat kalian merugi. Apa akibatnya? Masuk neraka. Mana hadisnya? Bukan cuma hadis guys, Allah berfirman, man salakakum fi saqar. Jadi apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Kemudian dijawab, qalu lam nakum minal musolli. Jadi dahulu aku tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, kalian tidak melaksanakan sholat, kalian masuk neraka. Jika kalian sholat, ada jaminan kalian masuk surga. Oke, akibat lain. Mungkin salah satu dari kalian sudah merasakannya. Apa akibatnya? Di antaranya kalian tidak memiliki keberkahan usia di dalam hidup kalian. Bagaimana contohnya tidak mendapat keberkahan usia? Jadi kalian itu merasakan kayak, wah hidup gue udah tua nih, gue ngapain aja itu? Gue belum ngapa-ngapain. Kok gue udah tua aja? Itu namanya nggak berkah ya. Kalian tidak bersyukur padahal kalian udah diberikan umur yang panjang, kok kalian masih ngomong kayak gitu loh. Itu sudah termasuk efek dari kalian meninggalkan sholat. Ya mungkin sebagian dari kalian ada yang merasakan seperti itu, bahkan saya sendiri mungkin pernah merasakan hal seperti itu. Yang kedua, jadi kalian dihapuskan aura orang soleh di wajah kalian. Jadi kalian yang meninggalkan sholat itu tidak akan ada aura orang soleh di wajah kalian, itu dihapuskan seperti itu. Terus yang ketiga, doa kalian itu sulit diangkat di langit. Jadi doa kalian itu bakalan kayak banyak aja tuh, nggak bakal diangkat ke langit gitulah intinya. Itu dari yang saya dapat dari sebuah kutipan-kutipan para ulama ya. Jadi saya mengcopy dari mereka. Kemudian yang keempat, jadi kalian tuh tidak mendapatkan bagian dari doa orang soleh bagi orang yang meninggalkan sholat. Jadi kalau kalian meninggalkan sholat, kalian merugi. Kalian tidak mendapatkan doa dari orang soleh. Jika syekh mendoakan wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, kalian tidak dapat bagian dari situ. Kalian meninggalkan sholat, rugi tidak? Rugi dong. Terus ada lagi pertanyaan seperti ini. Ada tuh orang sholat tapi tidak berefek. Misal dia masih pemarah, masih sering bergosip, masih melakukan zina, masih bermaksiat, masih mabuk, wah macam-macam maksiat lah dia lakukan. Kenapa bisa begitu? Mungkin dalam sholatnya ada yang salah, bukan sholatnya yang salah, tapi pelakunya. Jadi misalnya si A udah rajin sholat nih, terus dia masih melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah. Mungkin si A dalam sholatnya dia tidak khusyuk, mungkin wudunya tidak sempurna seperti itu. Jadi
tidak berefek di hidupnya. Tapi ya mungkin saat itu si A memang benar-benar lagi down, imannya lagi turun ya, makanya dia bisa sampai melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah, kayak marah-marah lah, tidak sabar, melakukan maksiat macam-macam lah gitu ya. Mungkin memang benar-benar Allah menguji dia gimana imannya, apakah dia bakal tetap menjadi seorang yang soleh atau apakah dia melanggar larangan Allah tadi. Jadi saya juga dapat kutipan dari Imam Syekh Muhammad Al-Muhtar, jika dia rajin sholat tapi kemudian dia maksiat secara sembunyi-sembunyi, setelah itu dipenuhi rasa penyesalan. Jadi setelah kita melakukan maksiat, kita tuh menyesal, benar-benar menyesal, ya Allah kenapa aku sampai melakukan maksiat ini. Kemudian di situ maka orang tersebut bukanlah orang yang menantang Allah, tapi perbuatan maksiatnya memang tidak benar. Jadi itu memang tidak dibenarkan. Artinya dia membutuhkan pertaubatan atau tidak mengulanginya kembali. Jadi kalian habis melakukan maksiat atau habis melakukan hal-hal yang dilarang Allah tuh kalian harus tobat. Insya Allah Allah pasti mengampuni kok. Sholat tobat gitu ya guys ya. Oke, jadi sedown-downnya kalian, selemah-lemahnya iman kalian, jangan sampai kalian meninggalkan sholat. Jika kalian melakukan kesalahan atau melakukan maksiat lain, atau kalian masih melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah atau hal yang dilarang oleh Allah, tetap mohon ampun kepada Allah, Allah pasti mengampuninya. Jangan sampai karena kalian sudah kayak ada orang gini, misal ada orang yang bilang, ih lo itu pemabuk, lo itu narkoba, sholat lo nggak bakal diterima tuh sama Allah. Nggak ada tuh perkataan kayak gitu. Nggak apa-apa, tetap sholat walaupun orang mengatakan kalau itu mungkin tidak diterima dengan Allah. Penentu itu bukan mereka, penentu itu Allah. So message from our discussion today, that prayer is important and never leave it. Okay, ingat teman-teman ya, jadi sholat itu penting, jangan tinggalkan sholat. Terima kasih, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.